tiba dengan ibadahnya Nabi, Masya Allah, kita nggak mampu. Kalau kita mau masuk surga ngandelin amalan kita nggak bakal mampu. Amalan kita ini apa? Tahajud ya kadang-kadang tahajud, kadang-kadang terkejut. Bahkan lebih sering terkejutnya dibanding tahajudnya. Baca Quran kita nih, bacaan Quran apa? Kalau dulu Nabi menghatamkan Quran itu setiap 7 hari sekali menghatamkan Quran. Maka dalam itu sahabat itu ada hitungan menghatamkan Quran Nabi. Hitungan menghatamkan Quran Nabi itu 3, 5, 7, 9, 11, 13 munfassal. 3, 5, 7, 9, 11, 13 munfassal. Di 7 hari hatam, 7 hari hatam. 3 itu maksud 3 ayat, 3 surat pertama. Hari pertama Nabi membaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Hari pertama cuma 3 surat. Hari kedua membaca 5 surat. Selepas An-Nisa itu apa? Al-Maidah, Al-An'am, terus kemudian Al-Anfal dan seterusnya 5 surat. Habis itu 7. Besoknya lagi 9, besoknya lagi 11. Hari ke-6 13 surat. Kemudian hari terakhir surat Al-Fasl, dari surat Qaf sampai Nas. Jadi setiap 7 hari sekali Nabi menghatamkan Quran. Kita mengikuti Nabi agak berat. Ya kita ini latihan 1 hari 1 juz, kadang-kadang terpenuhi, kadang-kadang tidak terpenuhi, lebih sering tidak terpenuhinya. Kalau mau ngikutin ibadahnya Nabi, mau masuk surga dengan mengandalkan ibadah kita, jauh Bu. Ada satu modal ini mudah dan murah untuk bisa masuk surga. Modalnya apa? Modal masuk surga itu dengan kecintaan kepada Nabi. Modal cinta. Apa yang kita menulis hari ini? Ini bukti cinta saya kepada Nabi. Saya tampakkan dengan berkumpul, bikin solo, bikin apalagi bayang-bayang, bikin tuna, ini bukti kecintaan saya. Kenapa kecintaan saya kepada Nabi? Kecintaan kepada Nabi itu modal terbesar masuk surga melebihi amal-amal kita. Dulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata saat, wahai Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat?" Maka yang mulia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wailah, wa ma a'adta laha." Celakalah kamu, pada kejadian hari kiamat. Memangnya kamu sudah siapkan amal apa untuk menghadapi hari kiamat? Kata Nabi, mereka menghadapi kiamat sudah. Memangnya kamu siapkan apa untuk hari kiamat, menghadapi hari kiamat itu sudah kamu sudah siapkan amal apa? Maka sahabat Nabi dia menjawab, "Ya Rasulullah, aku siapkan menghadapi hari kiamat bukan dengan banyaknya sholat, bukan dengan banyak saya berzikir, berpuasa, tidak. Tapi aku siapkan menghadapi hari kiamat dengan aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada utusan Allah, yaitu kepada Engkau." Ringkasnya, ya Rasulullah, saya ingin menghadapi cinta kepada Allah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Engkau, modal cinta. Maka Rasulullah yang mulia ketika Rasulullah SAW mendengar jawaban Nabi, kata Nabi, beliau mengatakan, "Al-Qur'an, Muhammad al-Qur'an." Karena ini, nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cinta. Maka sahabat inilah hadis Nabi, perkataan Nabi yang paling bikin saya gembira. Modal cintanya nanti dikumpulkan bersama Nabi. Tentu saja kalau Nabi dikumpulkan di surga, bukan surga yang ecek-ecek, bukan surga level ekonomi, bukan. Kalau Nabi dimasukkan ke dalam surga, pasti Nabi dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi, namanya surga Firdaus. Nah, orang yang di dunia ini dia
dia modalnya modal cinta, orang di dunia modalnya modal cinta, cinta kepada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun amalnya nggak seberapa, tapi modalnya cinta kepada Nabi, hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama Nabi dalam surga. Dalam itu sahabat itu ceritakan ada seorang sahabat namanya Nuaiman. Ada sini namanya Nuaiman? Ada seorang sahabat namanya Nuaiman. Pakai Nuaiman. Nuaiman ini sahabat yang suka bikin prank. Sahabat yang kocak. Itu Nuaiman tuh. Dan Nuaiman ini dia suka minum balok. Jadi sahabat tuh ada juga suka minum balok. Tapi yang ibadah, dia suka minum balok, suka mabok. Pernah suatu ketika dia minum balok, dia mabok, ketahuan sama Nabi, dicambuk. Datang pada Nabi, ya Rasulullah, aku mabok, aku habis minum balok, tolong hukum saya dengan hukuman syariat. Dia sadar, saya taubat ya Rasulullah. Ya udah, dicambuk 40 kali. Karena orang minum balok itu dalam syariat, kalau dia ketahuan minum balok harus dicambuk 40 kali. Badannya dicambuk pakai pelepah rumah yang kayak gini. Tuh 40 kali. Udah dicambuk nih, taubat Nuaiman nih. Besoknya Nuaiman minum balok lagi. Ketahuan lagi sama Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nuaiman bilang, ya Rasulullah, taubat tolong hukum saya. Dicambuk oleh Nabi, dihukum dengan hukuman syariat Islam, dicambuk lagi 40 kali. Nggak lama lagi, besoknya lagi, ketahuan lagi, mabuk lagi, dicambuk lagi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini udah berkali-kali ketahuan minum balok, udah berkali-kali ketahuan mabuk ya Rasulullah, biarkan saya memegang lehernya. Kata Sayyidina Umar, nggak ada kapok-kapoknya nih minum balok nih, nggak jerah-jerah dicambuk 40 kali setelah minum balok. Lebih baik serahkan kepada saya Rasulullah, biarkan saya memenggal lehernya, kata Sayyidina Umar kepada Nuaiman. Tapi apa kata Nabi SAW? Jangan wahai Umar, karena dia adalah orang yang cinta kepadaku, kata Nabi SAW. Walaupun dia ini pemabuk, walaupun dia ini suka berbuat yang enggak, tapi dalam hatinya ada kecintaan kepadaku, kata Nabi. Ada kecintaan kepada Allah, ada kecintaan kepada utusannya Allah. Jangan kamu bunuh dia. Nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak orang itu kalau dalam hati itu ada cinta kepada Nabi, walaupun amalannya tidak seberapa, tapi nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah maksud kita adakan peringatan Maulid kayak gini nih, supaya dalam hati kita tumbuh kecintaan kepada Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja bukan cuma ngaku-ngaku cinta, karena orang cinta itu perlu bukti. Kalau ngaku cinta saja nggak butuh, nggak sempurna. Kesempurnaan kecintaan seseorang itu harus dibuktikan. Apa diantaranya? Diantaranya tandanya orang itu cinta kepada Nabi, mulutnya itu selalu menyebut nama Nabi, mulutnya selalu memuji Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hasan bin Thabit, seorang sahabat namanya Hasan bin Thabit, ini juga sahabat yang cinta pada Nabi. Maka dia buktikan cintanya kepada Nabi dengan apa? Karena dia ahli syair, maka dia buat syair-syair memuji Nabi. Di antara syair yang terkenal yang dibuat oleh sahabat, yaitu Hasan bin Thabit. Syairnya itu tadi yang tadi dibacakan oleh saudara kita yang salawatan, itu syair yang dibuat oleh sahabat. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wa ajmala minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ini syair yang dulu dibuat oleh seorang sahabat namanya Hasan bin Thabit. Artinya itu, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, kata Hasan bin Thabit, wa ahsanu minka, tidak ada yang lebih baik
qattu sama sekali yang pernah dilihat oleh kedua mataku selain engkau. Artinya mataku ini tidak pernah melihat makhluk yang baik, makhluk yang sempurna kecuali engkau. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan aku belum pernah aku lihat seorang wanita melahirkan seorang bayi yang lebih sempurna melebihi engkau wahai Muhammad. Karena memang baginda Nabi itu pantas dipuji. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada cacatnya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kata Hasan bin Sabit. Wahai Muhammad, engkau diciptakan oleh Allah dalam keadaan bebas dari cacat. Setiap orang punya cacat. Setiap orang punya cacat. Ada orang pinter, otaknya pinter, menghafal cepat, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya kutu, dia malas. Ada orang ganteng, tampan, tapi otaknya nggak pinter, macam-macam. Jadi orang tuh sesempurna apapun di dunia ini pasti ada cacatnya. Tapi yang mulia Rasulullah SAW, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Nabi itu kalau dicari cacatnya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki nggak bakalan dapat. Kulitnya Nabi itu kulit yang sempurna. Seganteng-gantengnya manusia, secantik-cantiknya manusia, ya, seputih-putihnya kulit manusia, pasti kalau dia berkeringat, ya, berkeringat, kemudian keringatnya banyak sehingga membasahi ketiaknya, lalu bajunya berhari-hari nggak diganti, lama-lama ya ketiaknya akan mengeluarkan aroma yang tak sedap. Lama-lama ketiaknya akan mengeluarkan aroma yang tak sedap. Kalau bahasa Inggrisnya sak puluh. Nih keluar keringat nih, saya keringetan nih, baju dalam udah basah nih. Nih keringat ngumpul semua di ketiak. Ini kalau nggak cepet mandi, nggak cepet diganti bajunya, 1 hari gitu diganti. Begitu sholat takbir, Allahu Akbar, diangkat ketiaknya, orang di samping saya langsung tahan nafas. Nggak pernah sakulu kamah, tahan nafas. Kenapa? Karena memang keringat yang kita keluarkan itu baunya tak sedap. Lain dengan kulitnya Nabi. Kulitnya Nabi itu mengeluarkan keringat, tapi keringat yang keluar dari kulitnya Nabi itu lebih harum daripada minyak misik dan kasturi. Nabi itu pernah tidur siang. Salah satu amalan sunnah yang selalu dikerjakan oleh Nabi itu namanya tidur qailullah. Jadi Rasulullah itu sebelum zuhur itu beliau istirahat sebentar sekali, setengah jam, 20 sampai 30 menit sebelum zuhur beliau tidur. Namanya tidur qailullah. Dan kebiasaan beliau kalau tidur qailullah itu buka baju, bertelanjang dada. Suatu ketika beliau lagi tidur qailullah di rumah beliau, istri beliau ngambil gelas, ngambil sendok, ngapain? Kumpulin keringat yang keluar dari kulitnya Nabi. Setiap tetes dikumpulin, dimasukkan ke dalam gelas. Setiap tetes dimasukin, dapat 1 gelas dimasukkan ke dalam botol, disimpan. Nabi terbangun, buat apa tuh keringat saya dikumpulkan? Kata istri beliau, untuk parfum saya ya Rasulullah. Itu kulitnya Nabi. Makanya dalam kitab namanya kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau mengatakan kulitnya Nabi seumur hidup itu nggak pernah dihinggapi oleh lalat. Makanya di dunia ini seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya perempuan, pasti pernah dihinggapi lalat. Makanya kata Hasan bin Sabit beliau mengatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Wahai Muhammad, engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bebas dari cacat. Enggak ada cacatnya sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wahai Muhammad, seolah-olah engkau diciptakan seperti yang engkau mau. Kalau kita ini kan diciptakan bukan mau kita, tapi kalau baginda Nabi itu diciptakan oleh Allah seolah-olah seperti yang baginda Nabi mau.
bentuk jasadnya sempurna, akhlaknya apalagi sempurna. Maka dalam Quran itu kesempurnaan Nabi itu banyak, tapi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran itu akhlak beliau yang paling menonjol. Ujung rambut sampai ujung kaki jasadnya sempurna, tapi di balik kesempurnaan jasad ada yang lebih sempurna lagi, apa itu akhlaknya beliau. Allah Subhanahu wa taala di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh beliau kepada Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini keponakannya Nabi, sering tinggal serumah dengan Nabi, sering berkhidmat kepada Nabi. Maka Nabi mengajarkan akhlak kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik masih kecil waktu itu, sehingga dipanggil oleh Nabi anakku. Maka Nabi pernah suatu ketika memanggil Anas bin Malik, "Woi anak, kemari, anakku, kemari. Ya bunayya, ini istata'ta an tunsiya aw tusbiha wa laysa fi qalbika ghishun li ahad falyaf'al. Ya bunayya, dzalika min sunnati. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Nah, di sini sering kita dengar dan sering kita sampaikan. Cuma redaksinya berbeda. Kalau yang sering kita sampaikan itu man ahya sunnati faqad ahabbani, tapi yang sebenarnya dalam redaksi hadisnya itu man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Nabi panggil Anas bin Malik, keponakan beliau yang rajin berkhidmat kepada Nabi, diajarkan akhlak oleh Nabi. Ya bunayya, wahai anakku kemari. Ini istata'ta an tunsiya aw tusbiha wa laysa fi qalbika ghishun li ahad falyaf'al. Wahai anakku, kalau kamu mampu hidup di pagi hari atau hidup di sore hari dalam keadaan hatimu tidak membenci siapapun, falyaf'al, kerjakan. Ini ajaran akhlak Nabi kepada keponakan beliau. Wahai anakku, kalau kamu hidup di pagi hari atau sore hari, jangan sampai dalam hatimu ada kebencian kepada siapapun. Jangan nyimpen benci, jangan nyimpen dendam. Kalau ada orang yang menzalimi, maafkan. Maafkan, ini akhlak dari Nabi. Bahkan akhlak dalam akhlak Nabi yang dipuji-puji oleh dalam Al-Quran itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya kau di atas akhlak yang azim, yang agung. Apa itu akhlak yang agung? Idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan orang yang menzalimimu dengan kebaikan. Itu akhlak Nabi. Makanya pesan Nabi kepada anak beliau, keponakan beliau Anas bin Malik, wahai anakku, kalau kau mampu hidup di pagi hari dalam keadaan tidak membenci siapapun, kerjakan. Kata beliau lanjut hadisnya, dzalika min sunnati. Itulah jalan hidupku. Jadi kata ulama, sunnah itu ada banyak. Ada sunnah surah, ada sunnah sarirah. Nah, ini adalah salah satu sunnah sarirah, sunnah dalamnya Nabi. Dan sunnah yang ada dalam hatinya Nabi, jalan hidupnya Nabi. Kata Nabi, dzalika min sunnati, tidak membenci siapapun, itu adalah jalan hidupku. Wa man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapapun orangnya yang dia cinta dengan sunnahku, berarti dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka nanti dia akan di surga bersama-samaku. Allah Subhanahu wa taala ini modal. Kecintaan itu modal utama supaya nanti di akhirat kita bisa berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak memuji Nabi dengan membaca sholawat. Orang Islam itu baca sholawat. Sholawat itu ibadah. Sholawat itu perintah Allah. Apalagi hari Jumat. Kata Nabi, inna sholata yawmal jum'ati ma'rudah. Sesungguhnya pembacaan sholawat pada hari Jumat khususnya ditampakkan kepadaku. Jadi artinya Nabi melihat kita. Seorang sahabat bertanya, wa kaifa ma'rudah ya Rasulullah wa man arifta? Bagaimana bisa orang baca sholawat hari Jumat diperlihatkan kepada engkau, padahal engkau akan mati, dikubur, dan jasad engkau akan dimakan tanah? Kata para sahabat. Maka Nabi menyangkal,
Allah harrama ajsadal anbiya 'alal ard. Allah itu telah mengharamkan jasad para nabi untuk dimakan tanah. Maka ulama ahli hadis mereka mengatakan sampai sekarang jasad nabi masih utuh di dalam kubur beliau. Dan setiap hari Jumat ruh beliau dikembalikan ke dalam jasadnya. Dan setiap hari Jumat oleh Allah diperlihatkan umatnya yang membaca salawat kepada beliau. Kalau di Kajang sini ada yang baca salawat hari Jumat, baca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang pendek, atau salawat yang panjang, salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Orang baca salawat hari Jumat dia hitung 100 kali, 200 kali, 1000 kali, 2000 kali. Maka pembacaan salawat dia disaksikan oleh Rasulullah dari kubur beliau. Nih, si Fulan nih, si Muaiman nih lagi baca salawat nih dari masjid. Masjid apa namanya ini? Masjid Al-Matani. Oh, ada santri namanya Muaiman baca salawat kepada 1000 kali. Dilihat oleh Nabi. Disaksikan oleh Nabi. Sehingga nanti pada hari kiamat orang ini akan dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar ketika orang nyari-nyari Nabi, orang yang suka baca salawat hari Jumat dipanggil oleh Nabi. Wahai Muhammad, sini kau. Ih, dari mana Nabi kenal saya? Ya Rasulullah, kenapa kau kenal saya? Kata Nabi, kau kan dulu suka baca salawat sama saya hari Jumat. Saya suka melihat dari dalam kubur saya. Saya kenal sama kamu, sini sama saya. Allah Subhanahu wa taala semakin banyak salawat kita baca di dunia ini, nanti pada hari kiamat posisi kita akan semakin dekat dengan Nabi. Dalam satu hadis Nabi bercerita, Nabi bersabda, "Inna awlan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum salatun alaihi." Kata beliau, orang yang paling dekat posisinya denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak baca sholawat kepadaku. Makanya jangan harap kita mau ketemu sama Nabi kalau di dunia nggak pernah baca sholawat. Semakin banyak kita baca sholawat untuk beliau, semakin dekat posisi kita dengan Nabi. Semakin sedikit baca sholawat dengan kepada beliau, semakin jauh posisi kita dengan posisinya Nabi. Semakin nggak pernah baca sholawat waktu di dunia, dikhawatirkan nanti di akhirat nggak bisa ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Pak, di padang mahsyar nanti yang paling diharap syafaatnya adalah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada mahsyar itu, alim ulama sampaikan mempunyai julukan dengan julukan Yaumul Faza'ul Akbar. Hari huru hara terbesar yang akan dihadapi manusia adalah hari mahsyar. Semua manusia akan dibangkitkan, disimpan dalam satu tempat yang rata. Tidak ada gunungnya, tidak ada pohonnya, tidak ada bangunannya. Matahari didekatkan 1 mil di atas kepala dan didiamkan manusia di padang mahsyar khamsina alfasanah, 50.000 tahun manusia dibiarkan oleh Allah di padang mahsyar. Kepanasan, kehausan, kebingungan, semua manusia dalam keadaan bingung. Sehingga manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam, minta bantuan kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau kakek kami, tolong bantu kami, keluarkan kami dari kebingungan pada mahsyar. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, nafsi, nafsi. Aku sedang bingung mengurusi urusanku sendiri. Coba kamu datang sama Nuh, datang kepada Nabi Nuh, jawabannya sama. Nafsi, nafsi, nafsi. Coba datang kepada Ibrahim, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, jawabannya juga sama. Nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Musa, jawabannya sama. Nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Isa alaihissalam, jawabannya juga sama. Terakhir Nabi Musa menyarankan, coba kamu datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah satu-satunya orang yang bisa mengeluarkan kalian dari
mahsyar. Ternyata Rasulullah sudah menunggu di haud. Rasulullah sudah menunggu di Kautsar, di telaga Kautsar. Beliau mengatakan, ummati, ummati, ana laha, umatku, wahai umatku, wahai umatku, kemarilah aku untuk kalian dan kalian untukku. Maka pada saat itu Nabi mengeluarkan doa pamungkas beliau. Dalam satu hadis, setiap nabi itu memiliki doa pamungkas, dan semua nabi doa pamungkasnya sudah dikeluarkan di dunia ini. Dan kata beliau, kecuali aku simpan doa pamungkasku untuk umatku pada hari kiamat nanti. Maka pada saat itulah Nabi SAW beliau bersujud di bawah arsy. Beliau melantunkan doa pujian-pujian dalam sujudnya yang tidak pernah didengar sebelumnya dan tidak akan pernah didengar sesudahnya. Lalu selepas beliau memuji Allah dalam sujudnya, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada beliau, "Ya Muhammad, idfa' ruksat, sa'tuqta, washfa' tushfa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kepadaku, apapun yang kamu minta akan aku beri, dan berilah pembelaan, berilah syafaat kepada siapapun yang kau mau, niscaya syafaatmu, pembelaanmu akan aku terima. Maka saat itu umat baginda Nabi Muhammad menerima syafaat, dikeluarkan dari kebingungan mahsyar, digiring oleh Nabi menuju telaga Kautsar, yang mana kata ulama dikatakan telaga Kautsar di satu telaga yang airnya berwarna putih, lebih putihnya susu, dan rasanya manis, lebih manis daripada manisnya madu. Di pinggir-pinggir telaga telah disiapkan gelas, yang kata Nabi banyaknya itu gelas, jumlahnya seperti jumlah bintang yang ada di langit. Maka setiap umatnya dipanggil, diberi syafaat, dan dipersilakan oleh Nabi, silakan kamu minum dari telagaku. Dan orang yang diberi kesempatan untuk minum di telaga Kautsar, walaupun hanya satu teguk dia minum, niscaya dia tidak akan haus dan tidak akan lapar untuk selama-lamanya. Digiring ini umat oleh Nabi ke Sirat. Di jembatan Sirat Nabi nggak mau lewat dulu. Nabi menunggu di tengah-tengah Sirat sambil berdoa kepada Allah, Ya Rabbi sallim sallim, Ya Rabbi sallim sallim, Ya Allah selamatkan umatku, Ya Allah selamatkan umatku. Ini jasanya Nabi di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau balas jasa kepada beliau, kalau kita mau berterima kasih kepada beliau, maka Allah perintahkan banyak-banyak baca sholawat. Makanya itu dalam setiap ibadah itu kebanyakan mesti ada sholawatnya. Dalam sholat ada sholawatnya. Orang sholat tidak sah sholatnya kalau nggak baca sholawat. Dalam khutbah Jumat ada sholawatnya. Salah satu rukun khutbah Jumat baca sholawat. Kalau ada orang khutbah Jumat nggak baca sholawat, Jumatannya nggak sah. Satu masjid puluhan orang, ratusan orang nggak sah Jumatannya gara-gara khotibnya nggak baca sholawat. Itu saking pentingnya sholawat. Maka melalui peringatan Maulid ini, saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang tercinta kepada Nabi, buktikan kecintaan kita dengan memperbanyak baca salawat kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah ceramah atau hikmah daripada peringatan Maulid pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah sama-sama kita dengarkan, Allah beri kekuatan kepada kita supaya kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup hikmah ceramah Maulid, kita doa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an mubaraka wa tafarruqa ba'dahu tafarruqan ma'suma marhuma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la
minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'al hubbaka wa hubba rasulika wa hubba dinika ahabbal asya'i ilaina. Allahumma ij'al hubbaka wa hubba rasulika wa hubba dinika ahabbal asya'i ilaina. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina, qarrib ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan, waj'alna minal rasyidin, waj'alna minal rasyidin, waj'alna minal rasyidin. Ya jami'an nas al-yawm la rayba fih, ijma' bainana wa bain nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah wa fil manam wal yaqظah zahiran wa batina. Ya jami'an nas al-yawm la rayba fih, ijma' bainana wa bain nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah wa fil manam wal yaqظah zahiran wa batina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hikmah maulid dan doa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Maulana Yaqub Edi Hurasadi